Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Storyliners, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun ya. Di sini saya akan coba menyajikan alur cerita film Papua in Love the Movie yang dirilis tahun 2015 atau yang dikenal juga dengan nama Evencupen the Movie. Semoga Sobat Storyliners terhibur ya. Di awal film ini menceritakan di mana Pace bermimpi perang antar gangster, dan dalam mimpinya itu ternyata anak laki-lakinya yang telah lama hilang terlibat dalam perang antar gangster itu. Kemudian Pace menceritakan mimpinya ke Selo dengan petunjuk jalan Bomel dan gambar rusa jantan serta medan perang yang ada di mimpinya. Pace yakin kalau anaknya itu masih hidup. Pace pun menyuruh Selo untuk pergi ke kota mencari saudara kembarnya. Bapak yakin Bade masih hidup? Dengan bekal segepok uang dari Pace dan kresek berisi makanan dari ayang bebnya Maria, Selo pun berangkat meninggalkan kampung halamannya. Singkat cerita, sampailah Selo di kota. Dia lalu mencari informasi keberadaan saudara kembarnya, sesuai petunjuk mimpi dari Pace-nya. Namun, orang-orang di kota menganggap Selo gila karena bertanya di mana lokasi medan perang berada. Tanpa disangka, di saat Selo sedang istirahat di pinggir pantai kota, dia bertemu dengan seseorang berambut kriwut alias keriting awut-awut bernama Babe. Babe adalah seorang pengusaha yang bangkrut, kantornya disegel dan terlilit hutang dengan rentenir. Namun, Selo merasa kalau Babe bisa membantu menemukan saudara kembarnya. Dia lalu bertanya pada Babe, di mana lokasi medan perang? Mendengar pertanyaan Selo, Babe pun menganggap Selo gila. Tak lama kemudian, datang segerombolan penagih hutang ke tempat itu. Babe yang melihat langsung kabur dan bersembunyi di balik tempat sampah, diikuti Selo. Lalu, Babe menyuruh Selo mengalihkan perhatian penagih hutang itu dengan bercerita lucu mob Papua. Dia bilang itu teman-temannya. Selo pun mau, asal Babe memberitahu di mana lokasi medan perang. Namun, belum mulai cerita mob Papua, Selo malah menunjuk ke arah tempat sembunyi Babe. Babe pun kabur dan diikuti oleh Selo. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Selo jadi bingung, kenapa teman-temannya Babe malah mengejar mereka. Katanya kakak berteman-teman. Lalu mereka bersembunyi di ruang kargo bandara. Babe menyuruh Selo agar tidak mengikutinya karena dia orang jahat. Tapi Selo tetap meminta bantuan Babe untuk menemukan saudara kembarnya. Tak lama kemudian, petugas kargo bandara datang dan membawa peti kemas tempat Selo dan Babe bersembunyi ke dalam pesawat. Aduh, kakak ini tempat terlalu kecil ini. Tanpa mereka sadari, mereka sekarang ada di Jakarta. Babe pun makin kesal dengan Selo yang terus menanyakan petunjuk jalan untuk mencari saudara kembarnya. Selo merasa kasihan dengan Babe dan memberi sedikit uang pemberian Pace-nya. Apa ini? Lalu datanglah geng biawak yang telah menguntit mereka dan langsung menembak ke arah Selo. Melihat itu, Babe spontan berteriak dan Selo pun selamat. Aksi kejar-kejaran dua pun dimulai.
dan lagi-lagi mereka berdua selamat dengan bersembunyi di tempat sampahnya Pak Somad. Pak Somad pun heran kenapa mereka berdua sampai dikejar-kejar geng biawak. Cello lalu menceritakan maksud tujuan mereka yang tanpa disadari sampai di Jakarta pada Pak Somad. Pak Somad pun membantu mereka sebisanya. Cello lalu mengatakan ke Pak Somad akan mencari saudaranya berdua Babe. Awalnya Babe menolak, tapi Cello menawarkan kalau Babe mau membantunya, dia akan memberikan semua uang pemberian pacenya. Di tempat lain, John, pacarnya Stella, merasa kesal dengan anak buahnya yang gagal menangkap Cello yang mereka anggap bomel. John sangat kecewa pada pacarnya Stella karena surat wasiat kepemimpinan geng rusa jantan yang dibuat ayahnya Stella malah diberikan pada bomel yang hanya anak angkat. Lalu di markas geng rusa jantan, bomel yang sedang asik berjoget dikagetkan dengan informasi dari salah satu anak buahnya, Viko, yang mengatakan kalau dia ditembak oleh Natabeko, salah satu anggota geng biawak. Tanpa disetting, ketika Cello, Babe, dan Pak Somad sedang nongkrong di sebuah kafe, mereka bertemu dengan Stella, pacarnya John. Stella pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menangkap Cello yang mirip bomel. Dengan paras cantiknya, dia menggoda Babe, lalu menyuruh Babe untuk mengajak Cello ke tempat ajaib-ajaib. Singkat cerita, Cello dan Babe telah berada di sebuah tempat ajaib-ajaib. Mereka berdua sangat happy dan minum sampai mabuk, sampai tidak sadarkan diri. Sukses dengan rencananya, Stella pun tersenyum puas. Ketika Cello dan Babe sadar, ternyata mereka diculik oleh geng biawak. John lalu menyuruh Cello yang mirip bomel untuk menandatangani surat warisan. Namun Cello menolak karena dia bukanlah orang yang dimaksud John. Aku bisa bantu. Ini kayaknya masalah. Lalu Babe memberikan penawaran ke Stella dan John. Kalau mau dibantu membujuk Cello tanda tangan, dia minta makanan yang enak. Lalu sehabis makan, minta diurut tukang pijat plus-plus biar bisa petik mangga. Habis itu dia pun mau tidur. Banyak maunya nih skriwut. Malam itu, Cello udah pasrah dengan nasibnya. Tapi dia teringat dengan ayang bebnya Maria yang berpesan akan setia menunggunya kembali. Paginya, Stella membantu Cello dan Babe melarikan diri dari markas geng biawak. Mereka pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan menumpang bajai, mereka pun berhasil kabur. Namun diketahui oleh anak buah John, dan aksi kejar-kejaran tiga pun dimulai.
Aksi kejar-kejaran terjadi cukup seru. Walaupun akhirnya mereka lolos, namun abang tukang bajai menangis histeris karena bajai kesayangannya meledak dan hangus terbakar. Di lain tempat, tanpa setting-setting, John tanpa sengaja bertemu dengan Bomel. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu, John langsung mendekati Bomel sambil berteriak dan mengarahkan pistolnya. Melihat itu, Bomel langsung ambil langkah 1000. Namun Bomel juga berhasil lolos karena kecerdikan anak buahnya King yang berhasil mengecoh John dan anak buahnya. Sesaat kemudian, Bomel pun kebelet pipis dan menyuruh anak buahnya berhenti. Di saat dia sedang pipis di tempat yang sepi, tiba-tiba datang Celo dan Babe dengan lari terbirit-birit, dan tak sengaja Celo menabrak Bomel hingga jatuh. Mereka pun terperangah melihat Celo dan Bomel memiliki wajah yang sangat mirip. Akhirnya, Celo menceritakan pada Bomel kalau mereka adalah saudara kembar. Dia disuruh pacenya untuk mencari Bomel yang telah lama hilang. Mendengar hal itu, Bomel pun diam 1000 bahasa. Tak menyangka akan bertemu saudara kembarnya di tempat itu. Mereka semua di sana pun terhanyut dalam jalinan tali kasih antara Celo dan Bomel. Di tempat lain, John yang kesal karena Bomel lolos dari kejarannya, ditambah Stella yang telah mengkhianatinya, memerintahkan anak buahnya Natal Beko untuk mengirim surat tantangan perang besar-besaran antar geng ke geng Rusa Jantan. Mendapat tantangan itu, Bomel pun memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan pasukan. Celo pun melarang Bomel agar tidak menghiraukan tantangan dari geng buaya itu. Namun Bomel berjanji akan menyusul Celo ke kampungnya setelah urusannya selesai dengan geng buaya. Malam itu, Celo dan Babe berencana untuk menolong Bomel agar tidak tewas dalam perang antar geng buaya dan geng Rusa Jantan. Keanehan yang terjadi selama perang antar geng ini berlangsung. Tak lama kemudian, Celo pun datang. Dia mau memberikan amplop surat wasiat yang diinginkan oleh John, tapi dengan syarat agar tidak mengejar-ngejar Bomel lagi. Tapi ternyata isi amplop itu bukan surat wasiat, melainkan bon rumah makan Padang. Merasa dipermainkan, John pun bersiap menembak Celo, namun dihentikan oleh Bomel yang tiba-tiba muncul. John jadi bingung harus menembak siapa. Bomel yang mana? Di saat itu muncul Babe. Dengan berteriak, dia memberitahu ke John yang mana Bomel. John langsung menembak Bomel. Celo pun sedih melihat Bomel tertembak.
Tapi ternyata Bomel tidak mati, karena tembakan John tepat di rompi anti peluru yang dipakainya. Ternyata surat wasiat itu ada di tangan Stella. Stella tiba-tiba muncul dan memberitahu John kalau isi dari surat wasiat itu adalah untuk dia. Bomel hanya ditugaskan untuk menjaga agar tidak jatuh ke tangan orang-orang jahat. Stella merasa sangat berterima kasih pada Bomel yang telah setia menjaga surat wasiat itu dan mau berbagi setengah bagian dari harta warisan mendiang ayahnya. Tapi Bomel menolak dan memberikan harta warisan itu untuk John. Bomel lebih memilih harta yang paling berharga. Bomel lebih memilih harta yang paling berharga itu adalah saudara kembarnya dan keluarganya di kampung. Keesokan harinya, Cello pamit untuk pulang kampung, tapi dengan rasa kecewa karena Bomel tidak mau ikut pulang kampung bersamanya. Bomel berjanji suatu saat pasti akan datang ke kampung. Sebelum berpamitan, Cello menitipkan Babe pada Bomel agar memberinya pekerjaan. Akhirnya dengan hati sedih dan kecewa, Cello sampai di kampungnya. Ia menceritakan pada Pace kalau sudah menemukan saudara kembarnya, tapi tidak bisa membawanya pulang ke kampung. Mendengar cerita Cello, Pace malah tertawa. Di saat itu juga muncul dari dalam rumahnya Bomel secara tiba-tiba yang membuat Cello kaget tapi bahagia. Cello pun bertambah bahagia begitu ayang bebnya Maria datang menyambutnya bersama orang-orang kampung. Sekian. Oke, sobat storyliners, dari alur cerita film ini saya coba simpulkan, harta yang paling berharga di dunia adalah keluarga, bukanlah harta kekayaan yang melimpah, karena kekayaan yang kita miliki hanya sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.